Hari ini kita akan membahas tentang pedoman GAP, Good Agricultural Practice. Ya, apa itu GAP? GAP adalah salah satu sistem sertifikasi dalam praktik budidaya tanaman yang baik sesuai dengan standar yang ditentukan. Nah, di sini kalau misalkan kita pengen hasil budidaya tanaman kita bisa dijual ke luar negeri, kita harus menerapkan yang namanya pedoman GAP. Nah, di sini pedoman ini bisa digunakan pada tanaman pangan dan juga tanaman hias. Ada 11 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah prinsip traceability, yaitu suatu produk dapat ditelusuri asal-usulnya dari konsumen sampai ke kebun. Yang kedua, lahan. Lahan yang digunakan haruslah lahan yang subur, terbebas dari yang namanya limbah beracun dan juga berbahaya. Yang ketiga, penggunaan benih dan varietas tanaman. Harus menggunakan benih yang unggul dan juga bersertifikat. Label benih harus disimpan untuk memudahkan penelusuran apabila terjadi ketidaksesuaian pada saat budidaya. Yang keempat, penanaman dilakukan pagi hari mulai pukul 6 sampai dengan 9 agar benih tidak mati akibat terkena suhu panas sinar matahari. Yang kelima, pemupukan. Nah, jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan juga anorganik terdaftar. Pupuk harus disimpan pada tempat aman, kering, terlindungi, dan juga bersih. Yang keenam, perlindungan tanaman. Nah, tanaman perlu dilindungi dari yang namanya hama dengan cara pengendalian OPT. Nah, untuk materi OPT udah pernah dijelaskan sebelumnya, kalian bisa baca ya sendiri. Selanjutnya, yang ketujuh, pengelolaan atau pemeliharaan tanaman. Nah, tanaman ini harus dirawat dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara disiram secara teratur dan juga diberi pupuk. Yang kedelapan, penanganan pasca panen. Nah, ketika kita melakukan kegiatan panen, kita harus menerapkan prinsip panen. Ada 5 prinsip panen. Yang pertama adalah tepat waktu, tepat cara, tepat wadah, tepat alat, dan juga tepat pelaksanaan. Nah, ketika kita sudah melakukan panen, kita harus membersihkan hasil produksinya itu dengan baik, ya. Supaya apa? Supaya hasil panennya terjaga, tidak cepat busuk. Jadi kita simpan di tempat yang baik. Dan lokasi kebun kita itu juga harus dibersihkan supaya tidak ada hama yang berkembang. Ya, tidak ada bakteri-bakteri yang berkembang di lahan. Jadi nanti ketika kita mau nanam lagi, kita bisa menggunakannya dengan baik. Selanjutnya, keselamatan dan kesehatan pekerja. Nah, pekerja ini harus menggunakan peralatan dan perlengkapan keselamatan kerja sesuai dengan anjuran. Misalnya ketika dia melakukan penyemprotan hama, berarti dia harus menggunakan masker, kayak gitu. Selanjutnya, fasilitas sanitari, yaitu kebersihan. Tadi ya udah dijelasin, kalau misalkan kita telah melakukan panen, maka kita harus membersihkan lahan. Tapi kebersihan ini nggak cuma dilakukan ketika panen aja. Ketika misalkan kita melihat kebun kita ternyata kotor, berarti kita harus segera membersihkannya. Supaya apa? Supaya tidak ada bakteri ataupun hama yang berkembang akibat kebun yang kotor. Nah, yang terakhir, tempat pembuangan limbah. Nah, di sini kita harus menentukan letak pembuangan limbah yang tidak boleh dekat dengan lokasi produksi. Nah, supaya nantinya mencegah terjadinya resiko pencemaran pada produk dan juga lingkungan. Nah, 11 prinsip ini perlu dilakukan supaya produk kita bisa bagus, hasilnya bisa dijual ke luar negeri. Seperti itu.